Shalom saudara, sharing firman Tuhan saat ini saya beri tema pentingnya pengajaran. Saat kita membaca Injil Sinoptik atau sinopsis, yaitu kitab Matius, Markus, dan Lukas, maka kita akan menemukan pola pelayanan Yesus. Seperti apakah pola pelayanan Yesus itu? Di dalam Matius pasal 9 ayat 35, firman Tuhan berkata, "Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan." Saudaraku, jelas firman Tuhan mengajar kepada kita bagaimana pada saat Yesus ada di muka bumi ini melayani pekerjaan Bapanya. Ia keliling semua kota dan desa. Dan apa yang dia lakukan? Yang pertama, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat. Yang kedua, memberitakan Injil kerajaan surga. Dan yang ketiga, melenyapkan segala penyakit dan kelemahan atau mengimpartasikan kuasa Allah sehingga mujizat itu terjadi. Nah, saudaraku dikasih oleh Tuhan, hal yang pertama yang dilakukan, dia selalu mengajar. Banyak ayat-ayat yang lain di dalam Injil Sinoptik ini yang dapat kita temukan bagaimana ia mengajar dan mengajar banyak orang. Bahkan kesan dari orang-orang yang mendengar pengajaran dia di dalam Matius 7 ayat 29, firman Tuhan berkata, "Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka." Oleh sebab itu, saudara yang kasih oleh Tuhan, kita perlu pengajaran yang benar hari-hari ini. Apa pentingnya pengajaran buat saudara dan saya? Yang pertama, untuk menanamkan dasar kekristenan yang sehat dan benar. Di dalam Kolose pasal 2 ayat ke-7, firman Tuhan berkata, "Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur." Saudara, kita memerlukan dasar kekristenan yang sehat dan benar supaya saudara dan saya kuat hari-hari ini. Jelas apa yang ditulis oleh Rasul Paulus pada jemaat di Kolose lewat kebenaran firman Allah yang kita telah baca. Kita harus berakar di dalam Yesus, dibangun di atas Yesus. Supaya apa, saudara? Iman kita semakin teguh dan hati kita melimpah dengan syukur. Sebuah bangunan yang kokoh, yang kuat, itu bisa terjadi kalau fondasinya itu kuat, saudara. Semakin tinggi bangunan itu, maka fondasinya harus semakin kuat dan kokoh, sehingga pada saat bangunan itu berdiri, dia tidak mudah hancur, tidak mudah ambruk, saudara. Demikian juga iman saudara dan saya. Oleh sebab itu, ayo milikilah pengajaran yang sehat dan benar. Kita perlu belajar firman Allah dengan baik. Kita perlu membaca firman Allah. Kita perlu membaca buku-buku yang baik. Sehingga apa yang terjadi? Iman kita tetap kokoh di dalam Tuhan. Yang kedua, saudara, supaya kita tidak tersesatkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Di dalam Efesus pasal 4 ayat 14, firman Tuhan berkata, "Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-anginkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan." Sudah perhatikan ayat ini. Pada saat iman kita tidak bertumbuh, pada saat kita masih seperti anak-anak rohani, apa yang terjadi, saudara? Kita mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Oleh sebab itu kita harus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Iman kita harus bertumbuh. Hari-hari kita bisa melihat di tengah-tengah krisis pandemi, di tengah-tengah, saudara, tekanan-tekanan yang ada hari-hari ini. Dan begitu banyak informasi juga yang dapat kita serap. Saudara, kalau kita tidak bisa menyaring, apa yang terjadi? Kita menjadi lemah. Bahkan, saudara, ada begitu banyak pengajaran sekitar kita yang dapat kita saksikan.
lewat YouTube, lewat media sosial. Kalau saudara saya tidak memiliki pengajaran yang sehat dan kuat, apa yang terjadi? Saudara mudah terombang-ambing. Sehingga iman kita itu mulai bisa goyah dan kandas di tengah jalan. Oleh sebab itu mari kita bertumbuh dalam pengajaran yang baik dan sehat. Yang ketiga, saudara yang kasih oleh Tuhan, supaya kita tidak binasa. Di dalam Hosea pasal 4 ayat ke-6, firman Tuhan berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Saudara perhatikan pesan firman Tuhan ini. Umat Allah itu binasa karena tidak mengenal Allah. Kenapa mereka tidak mengenal Allah? Karena menolak pengenalan itu. Dan dengan cara apa mereka menolak? Yaitu melupakan pengajaran Allah. Sehingga hidupnya tidak di dalam tuntunan kebenaran firman Tuhan. Hidupnya mulai serong ke kiri dan ke kanan. Akhirnya kebinasaan itu yang muncul. Mereka tidak ada di dalam jalan-jalan Tuhan. Hidup mereka selalu sudah bertolak belakang dengan kebenaran firman Allah. Dan mereka mengalami kekalahan dalam kehidupan mereka. Mari pada saat ini perhatikan kehidupan kita. Mari belajar firman Tuhan dengan baik. Mari sukai firman Tuhan. Baca firman Tuhan dengan baik. Baca buku-buku yang bisa juga saudara menguatkan iman kita. Sehingga apa yang terjadi? Kita tetap kuat di dalam Tuhan. Dan kita bisa keluar sebagai pemenang waktu kita menjalani kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Shalom.